Guys, welcome back to my YouTube channel. Hai guys, buat kalian yang baru ngunjungin channel aku, jangan lupa di subscribe dulu. Di setiap tutorialnya dibarengin dengan buku karya aku, jangan lupa dibaca ya. Di video kali ini kita bakal bahas present perfect. Ya, seperti biasa kita bakal bahas pengertian, rumus, fungsi, dan contoh soalnya. Well, buat kalian yang udah punya bukunya, langsung aja buka bukunya atau order di sini. Dan kalian juga bisa akses langsung di www.englishwithmisspena.com. Let's check it out! Well, langsung kita mulai aja dari pengertian, rumus, ciri-ciri, contoh, dan latihan soalnya. Yap. Oh ya, sebelumnya banyak banget yang dipertanyakan kalau misalnya apa sih bedanya present perfect dan simple past, karena mereka itu kan sama-sama ya, sudah. Oke, di sini ada dua versi guys. Yang pertama versinya kata orang-orang ya, yang itu juga ada di buku aku. Present perfect itu hal yang udah dilakuin tapi masih terasa efeknya. Namun kata dosen aku, beliau bilang nggak cuma itu, tapi di present perfect ini dia men-stress or menekankan kata sudah. Jadi kalau misalnya pakai present perfect berarti artinya menekankan kesudahnya daripada ke simple past. Kalau simple past kan ya berarti dia nggak ada menekankan kata sudahnya gitu. Oke, well kita langsung aja ke pengertiannya ya. Nah, pengertiannya adalah tenses yang menggambarkan sesuatu ketika itu sudah terjadi dan masih terjadi sampai sekarang. Oke, seperti yang tadi dibilang ya. Lalu fungsi present perfect tense adalah yang pertama, oh ini kayaknya kurang space nih. Present perfect tense ini berfungsi jika kita mau membicarakan tentang perbuatan yang sudah kita lakukan dan efeknya masih terasa. Yap, seperti yang udah aku bilang tadi. Jika kita, nomor 2 ya, jika kita mau membicarakan perbuatan yang baru saja selesai dan bisa juga menyatakan perbuatan yang masih berlangsung saat dibicarakan. Oke, ini banget ya, umum banget. Fungsinya sih sama-sama aja kayak yang lain, menekankan kata sudah yang tadi aku udah bilang ya, kata dosenku. Nah, jadi seperti apa dan oke, kita lihat contoh kalimatnya. Contoh kalimat present perfect ini contohnya we have just eaten. Kita baru aja makan. Nah, berarti kalau misalnya nih ada orang yang ngajak makan, let's go eat. Nah, ketika kita bilang we have just eaten berarti ya udah kita baru aja makan nih, baru banget gue makan. Nah, beda lagi kan ketika kita bilang, oh, I ate, aku makan gitu kan. Tapi itu lampau gitu. Nah, itu kan beda ya sih pengertian, aku baru aja nih makan. Nah, kalau yang ini, kalau yang pakai simple past, kita bilangnya I ate, berarti aku udah makan. Nggak tahu kapan makannya, tapi kalau baru aja berarti ya kita baru makan gitu. Well, terus contoh yang kedua adalah I have cleaned this room. Saya sudah membersihkan ruangan ini. Berarti ini menekankan kata sudah ya. Nah, dan sebelumnya kotor. Kayak gini bisa dibaca aja ya guys. Dalam kalimat di atas ruangannya sudah bersih. Ketika pembicara mengatakannya padahal sebelumnya kotor. Oke, contoh yang ketiga. Si kondisinya adalah misalnya my mom and dad have been married for 30 years. Nah, dalam kalimat di atas menunjukkan bahwa ibu dan ayah dari dulu sudah menikah dan sekarang masih juga menikah. Jadi fungsi-fungsi ini bisa kita pakai di present perfect tense kalau misalnya kita mau nyertain kasus-kasus yang seperti ini ya. Jadi bisa ditekankan ke baru sajanya, bisa ditekankan dari dulu sampai sekarang masih berlangsung, dan menyatakan sudahnya. Nih, yang tadi dibilangin. Oke, sekarang kita ke polanya. Rumusnya ada apa aja sih? Yang pertama adalah pola kalimat verbal. Seperti biasa ada verbal dan nominal ya. Oke, kalau verbal dia ada subject, have atau has. Oke, di sini kita bakal bahas penggunaan have dan has di present perfect tense. Oke, yang pertama itu ada siapa aja sih yang menggunakan have dan siapa saja yang menggunakan has. Well, kita bakal bongkar langsung. Nah, subjek yang menggunakan have adalah I, you, we. Oh my god, what happened with this? They, you. Nah, mereka adalah subjek
subjek yang menggunakan have. Kalau yang has ini she, he. Oke, kita buat ya contoh kalimatnya, kita ikutin dari sini. Subjeknya oke, contohnya kita pakai she. She. Oke, kita ada pilihan ya. Oh ya, kita mau buat yang mana nih? Positif atau negatif? Oke, ya positif aja dulu. Have atau has? Oke, kita dihadapkan dengan dua pilihan, have atau has. Berarti kita lihat di sini ya. She, he, it, dia pakainya has. So, kita pakainya has aja. She has, oke, for example, kita pakai verb 3-nya. Nah, verb 3-nya kalian bisa lihat di sini ya, irregular verb dan regular verb. For example, kita buka di irregular verb-nya. Nah, misalnya dia belum apa ya? Nih, misalnya membeli ya. Kata dasarnya ada buy, verb 2-nya ada bought, dan verb 3-nya sama juga, bought. Ya, jadi buy verb 1-nya, verb 2-nya bought, yang verb 3-nya juga bought, sama aja. Tapi ada beberapa yang beda juga. Bought a car, a new car. Nah, jadi dalam kalimat ini artinya dia sudah membeli mobil baru. Oke. Nah, boleh ditambahin objek atau adverbnya. Nah, ini verb 3-nya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah have or has plus verb 3. Kalian bisa ikutin kalimat negatif interrogatifnya ya. Ini contoh kalimatnya ada she has written. Nah, written ini dari kata write. Kita cari ya, kita buktikan write. Artinya menulis. Yups, kita lihat. Nah, ini verb 1-nya write, verb 2-nya adalah wrote, dan verb 3-nya adalah written. Jadi kita pakainya she has written a book gitu. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja kalimatnya ke polanya. Kalian bisa bikin gitu di rumah ya. Oke, sekarang move on to kalimat nominal seperti biasa. Oke, dia pakai subjek, have, has-nya masih sama penggunaan subjeknya. Kalau misalnya I, we, they, you itu pakai have, she, he, it itu pakai has. Lalu ditambah been. Jadi tinggal tambah been baru three complement. Apa aja three complement? Ya sama seperti adjective, noun, dan adverb. Oke, kita buat contohnya misalnya I have atau has? Yep, have. Karena ini ya have I. Oke. I have pakai been. Misalnya kita pakai there. Kayak adverb ya. There itu adverb. I have been there. Oke. Oke, contoh kalimat yang lain. Nih, the woman have been widows. Nah, jadi si cewek udah janda, cenah. Janda. Oke, guys, itu ya, ngerti ya di sini. Jadi kita tinggal ikutin polanya aja. Sekarang ciri-ciri present perfect. Nah, ini time signalnya just atau just now artinya baru saja. Jadi kalau misalnya kita pakai just now misalnya, nah ini artinya aku baru aja di sana gitu. Terus already yet artinya sudah, finally akhirnya, so far dan yang lainnya artinya sampai saat ini. Oke, kalian tinggal tambah-tambahin adverb ini di belakang juga boleh. Nah, untuk adverb itu sering banget ada pertanyaan bedanya since dan for. Oke. Ini penggunaan special time duration. Since itu artinya sejak dan for itu artinya selama. Oke. Kita coba ya di kalimat ini. The girl has been crazy. Kira-kira kalau misalnya si cewek ini udah gila nih sejak atau selama. Kalau misalnya belakangnya 2016. Ya, sejak pakainya since ya. Kecuali kalau di sininya 2 tahun, berarti pakainya for 2 years, selama 2 tahun. Jadi ini bedanya since dan for. Lagi, contoh lain, Liza has studied English. Kalau di depannya 2 months, berarti dia pakainya for atau since, sejak atau selama.
Liza telah belajar bahasa Inggris titik-titik 2 bulan, sejak 2 bulan atau selama 2 bulan. Pastinya selama 2 bulan. Oke. Next. Oh ya, ini penggunaan kata ever. Ini ever ini sering banget kita I have ever. Nah, padahal si ever ini tidak digunakan dalam kalimat positif. Dan ever ini hanya digunakan dalam kalimat negatif dan interrogative. Oke. Contoh kalimatnya, she has been there, she hasn't ever been there. Tuh. Has she ever been there? Jadi dia hanya dipakai negatif dan interrogatif aja ya. Alright. Ini ada contoh soal dan perbedaan since and for. Oke, yang pertama she. Oke, by kita lihat aja irregular verbnya di sini. By, misalnya ini ya. Ada nggak by? Nah, by ya, verb satunya, verb 2-nya both, dan verb 3-nya both. Oh, sama ya kayak tadi yang kita contohin. Berarti kita tinggal tulis she, nomor 1, contoh soalnya berarti has atau have, has ya, has both. Oke, number 2, he. Oke, ini pakai has. Look. Oke, look apa di sini? Kita cari caranya kayak gitu ya guys. Oh, dia nggak ada di sini look. Oke, kalau nggak ada, kita cari di regular. Ini lengkap banget ya, aku udah tulisin regular dan irregular. Kalian bisa akses di englishwithmissvena.com. Oke, lagi loading. Kita cari regularnya look apa. Oke, kita cari dari huruf L. Nah, look dan looked. Berarti sama aja, tinggal pakein ed ya. Berarti dia tadi kan he has look. Ini gampang kan? Oke guys, itu kalian bisa lanjutin ya nomor 3, 4, 5 dan aku bakal taruh linknya di description box. Terus di sini ada perbedaan since dan for yang sering ada materi di present perfect ini. Kita coba ya. Jill has been in Ireland. Jill has been in Ireland. Iran, apa sih ini bacanya? I don't know. Monday berarti selama atau sejak. Ayo, yang mana sejak atau selama? Sejak ya, since Monday gitu. Nomor 2 kalian bisa isi sendiri. Nomor 3, 4, 5. Oke guys, mungkin itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik artikelnya, penjelasan akunya, dan buat kalian yang mau request materi apa bisa langsung tulis di komen ya. Dan jangan lupa buat subscribe dan like biar aku semangat bikin videonya. See you on the next video.